everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yeay! Apa sih? Lagi suka begini ya? Biar cute. Okay. Yeah, you are the cutest among us. Biar bahagia, biar bahagia. Thank you for saying that, you make my day. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hai, I'm Tika. Hai Tika. Assalamualaikum everyone, I'm here again. Waalaikumsalam, thank you so much Mr. Ajis for coming. Mr. Tika, thank you so much. Thank you for inviting us. Oke, Mr. Sastra. bulan Mei sekarang di bulan Mei. Yes. Bulan Mei diawali dengan sebuah liburan di Indonesia. Ternyata teman-teman di Malaysia juga libur. Yaitu kalau di Malaysia itu namanya Labor Day. Iya, Labor Day. Hari pekerja. Hari pekerja. Ya. Hari buruh. Kalau di Indonesia hari buruh. Namanya buruh tuh kayaknya gimana gitu. Iya, kenapa dikasih nama hari buruh? Padahal itu bahasa Indonesia juga ya. Iya. sih. Actually labor is not only like buruh menurut aku. Iya, pekerja paling pekerja itu juga pakai di segala sektor. Iya, di segala sektor. Even kita ini labor gitu loh. Karena kita bekerja untuk company. Bekerja gitu company. kan. We don't own our own company, Private right? company. Gitu. Jadi kenapa dikasih nama buruh ya? Wow. Oke, ngomong tentang hari buruh ataupun hari pekerja ataupun Labor Day, ternyata celebrations itu di seluruh dunia. Iya. Dan diisi dengan berbagai macam kegiatan. Nah, ada yang tahu nggak di Indonesia kemarin gimana tuh diisi dengan 1 Mei? Apa kalian tidur di hari libur tersebut? Atau kalian ikutin berita seperti itu? Aku mau tes nih, aku mau tes Yang pasti Mistika. kalau aku 1 Mei itu karena libur dan di tanggal itu pun aku pun nggak berani keluar. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Takut ada demonstrasi di Demonstrasi mana-mana. dari- iya, Daripada susah oke. jalan, susah pulang ya kan. Betul. Better at home. Better at home. Mister, ada kabar apa yang kamu ketahui tentang 1 Mei 2024 ini? Iya, banyak pekerja atau ya tadi buruh tadi yang apa namanya menuntut hak-hak mereka yang masih belum terpenuhi gitu Benar. dewasa ini, khususnya di Indonesia gitu, karena ternyata apa namanya ya mereka merasa masih belum Ya. cukup gitu yang terpenuhi untuk It's not sebagai only seorang about salary ya, cukup menurut Iya. aku. Kalau teman-teman yang ada di Indonesia ini kenapa demo-demo terus tiap tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa kebijakan pemerintah yang belum terlalu support ke mereka. Benar. Contohnya adalah outsourcing. Ya. Outsourcing, tahu nggak dong outsourcing? Mistika, Iya. apa itu outsourcing? Coba teman Jadi jelaskan. outsourcing itu adalah kayak pihak ketiga Pihak yang ketiga. mempekerjakan pekerja ya. Betul. Seperti itu kan. Jadi company itu akan membayar ke outsourcing. Benar. Dan outsourcing baru membayar kepada para pekerja Benar tersebut sekali. seperti itu. Jadi hanya beberapa persen saja Iya. yang diberikan kepada pekerja, sisanya diambil oleh outsourcing. Namun ketika rekrutmen itu memang terasa jauh lebih mudah karena ada outsourcing seperti itu. Tapi sepanjang orang ini bekerja, maka outsourcing itu akan terus mengambil keuntungan dari para pekerja ini seperti itu. Itu yang ingin teman-teman itu lawan, cabut outsourcing biar kita langsung berhubungan dengan bos pihak pertama seperti Company-nya. itu. Ketika company tidak lewat outsourcing seperti itu. Dan yang pastinya masih banyak lagi hak-hak buruh. Betul. Selain dari salary juga sih ya misalnya Salary. yang memang mereka ingin raih ya seperti yang ingin itu. mereka raih seperti itu. dana pensiun ya kan Dana mungkin. pensiun juga, kemudian cuti juga ada yang dipotong gitu. Kayaknya beberapa keputusan is not only about salary, ada keputusan lain yang kurang berpihak kepada mereka. Itu kenapa sebenarnya mereka hanya minta untuk dilindungi secara Iya, merata. betul. Contoh seperti jaminan kesehatan, Betul. jaminan usia tua Betul, seperti betul. itu sih. Kapan lagi kalau bukan sekarang dituntutnya, mereka merasa seperti itu, betul Mister. seperti itu. Dan setiap tahun dilakukan demo-demo seperti itu, dan pemerintah sudah memberitahu jangan lewat jalan tersebut karena di situ akan ada demo sekitar 50.000 orang akan demo di depan istana seperti itu. Namun kadang-kadang ya kita ketemu bahwasanya ya istana juga kadang-kadang tutup, tidak melayani seperti itu buru-buru. Nah, seperti yang ada di video kita kali ini ya. 1 2 3. Perjuangkan hak. Aksi May Day, Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2024 menggerakkan puluhan ribu buruh untuk menyuarakan hak-haknya. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Untuk tuntutan yang dibawa dalam May Day kali ini adalah dua yang utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. setuju. Yang kedua, kami menyebutnya HOSTUM. HOST, hapus outsourcing. Oh. TUM, tolak
upah murah. Seperti Iya. Dua isu tersebut yang menjadi Fokus. persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu teman-teman, itu terjadi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di negeri seberang, di negeri tetangga kita, negeri jiran kita Malaysia, tanggal 1 Mei itu benar-benar dinantikan oleh seluruh pekerja di Malaysia, guys. Oh, Kenapa? ya. Mau tau nggak? Apa tuh? Libur kah? Karena sejatinya Labor Day, International Labor Day ini diliburkan gitu ya, secara internasional untuk merayakan peran pekerja atau buruh bagi pergerakan ekonomi suatu bangsa, Mistika. Jadi dulu itu yang dirayakan hanya guru gitu ya, kemudian tentara gitu Betul, ya, kemudian polisi. hari-hari dokter gitu ya. Tapi buruh ini ternyata yang kita lihat sehari-hari tidak ada hari khususnya untuk Betul. merayakan dan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih Betul. kepada mereka, padahal mereka juga amat sangat Berpartisipasi dalam membangun. pengembangan devisa negara. Betul gitu. sekali. Apalagi di Indonesia ada tenaga kerja Iya. Indonesia. Nah, selain itu juga, Mister, ternyata orang-orang menantikan di Malaysia itu tanggal 1 Mei itu tiap tahun tuh akan ada pengumuman daripada pemerintah. Apa tuh? Naik gaji. Kenaikan gaji. Iya. Gaji dasar. Dan itu Wow. tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk buruh, namun seluruh karyawan, lapisan Oh. karyawan, Yang lapisan bekerja. pekerja yang ada di Malaysia. Ayo packing sekarang, ayo packing. Ayo packing. Sekolah. 15% tahun ini naik. Wow, banyak sekali ya. Banyak banget tuh 15%, Mister. 15% karena Itu gede banget loh. dari 10 juta tuh kamu Dan tahun itu depan setiap dapat tahun. 11.500.000 setiap tahun. Setiap Itu kan tahun. ada kenaikan, ada adjustment seperti itu. Oke. Jadi pagi-pagi tuh kakak-kakak kita yang cikgu di Malaysia itu sedang bimbang risau menantikan berapa kenaikan. Masya Jadi sebelum Allah. petang sudah ada pengumumannya daripada Perdana Menteri Malaysia. Really? That's the thing. Oh my Kamu God. tak percaya, boleh kau tengok video kita kali ini. 1, 2, 3. Perhatian pada pejabat awam, kerana itu anak-anak kita di bawah jagaan kita secara langsung. Di samping itu, anak-anak kita, keluarga kita di kalangan petani, nelayan, pekerja swasta di kilang, itu pekerja kita yang kita jaga dan kita tidak pinggirkan. Jadi saya harap saudara faham hal ini dan pengumuman berikutnya kerana pelaksanaannya hanya mulai 1 Disember tahun ini. Saya janji tahun ini kita kira-kira patutnya jalankan 1 Januari, tapi oleh kerana saya dah janji mula tahun ini, maka kita akan laksanakan apa yang saya sebut kenaikan 15% dan sebagainya itu mulai Disember 2024. Congratulations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang sungguh sangat menggembirakan. 15%. Dan itu sebenarnya gitu 15% itu nggak pilih-pilih hanya kayak institusi negara, institusi pemerintah, namun Nelayan, petani itu pun tidak kita pinggirkan. Sampai pekerja kilang-kilang. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua diatur dan diawasi oleh negara. Betul. Lagi-lagi negara ada di situ. Negara Jadi- itu tidak merugikan rakyatnya sendiri. Betul. Jadi apa perusahaan-perusahaan atau company-company gitu ya tidak bisa macam-macam karena ini sudah disaksikan oleh segenap bangsa Malaysia, Betul. segenap rakyat Malaysia Betul. kenaikan 15% ini. Mereka semua bisa menuntut loh nanti. Betul. Tidak main-main kayak misalnya seperti beda institusi, beda percentage Betul. gitu kan. Ada yang Benar. 20%, ada yang 15%, ada yang 5%. Namun ini Perdana Menteri sudah umumkan semua naik 15%. Jadi orang pun bisa ngitung. Betul. Gitu. Oh, nanti tahun depan akan naik seperti Tanggal ini. 1 Desember Tanggal 1 2024. Januari actually akan mulai tahun. Tapi karena Bapak Perdana Menteri sudah janji akan naik di earlier. tahun ini, maka 1 Desember sudah naik 15% gaji-gaji kalian That's di why yang Malaysia. aku pikir kenapa rakyat Malaysia benar-benar senang untuk stay kerja di negaranya ya misal karena memang tunjangannya terus gajinya juga yang memadai. Kalau misalnya kita kan pasti udah better di luar negeri mendapatkan gaji yang lebih baik. Benar nggak sih Mister? Betul. Karena juga merasa aman dan merasa nyaman seperti Iya. itu untuk bekerja dan merasa terjamin untuk bekerja di negara sendiri pun seperti itu. Nggak di beberapa kayak negara. Oke lah, di sebuah negara mungkin beda institusi, beda kebijakan seperti itu. Jadi kita pun tidak tahu kenaikannya berapa ya tiap tahun seperti itu. Betul. Dan ini juga yang menjadi daya tarik bagi saudara-saudara kita di Indonesia untuk
apa namanya bekerja ya sebagai tenaga migran di tanah Malaysia juga gitu. Karena setahu saya upahnya tuh tidak suka-suka gitu loh, tidak suka-suka tuan rumah biasanya berapa gitu, tidak begitu. Saya adanya segini. Semua ada standar. Semuanya ada standar dan ditentukan oleh government. Ada reinforcement dari government sehingga tuan rumah tidak bisa apa-apa, tidak bisa main curang. Itulah yang membuat saudara-saudara kita datang ke sana karena ada keadilan di situ, ada kesetaraan di sana gitu. Ada harapan, tidak hanya untuk orang Malaysia tapi juga untuk orang Indonesia yang bekerja di sana. Semua dilindungi oleh aturan dan pemerintah. Betul. Jom, kita apply. Jom, kita urus visa segera untuk menjadi guru di sana. Tapi sih luar biasa banget. Aku tuh biasa, aku pengen banget sekolah bisa mengajar di sana. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Semoga ya, aku pengen banget gitu. Aku punya teman yang pernah sekolah di situ, pernah mengajar di situ. Ketaranya di situ kan memang akan dia tidak lama, namun akan 5 tahun, 10 tahun seperti itu kan. Terus it doesn't matter for me. Betul. Dengan walaupun aku cuma di hire mungkin 3 tahun atau 5 tahun, aku akan sangat bahagia. Satu karena dengan portfolio Malaysia kamu di portfolio kamu, aku pernah di pekerjaan Malaysia. Di Indonesia kalau pulang kamu sudah bisa berjaya. Betul. Tapi kalau menurut aku itu that's one thing. Tapi salah satunya adalah yang menjadi daya tarik untuk kita semua mengajar di Malaysia juga. It's not only about memiliki pekerjaan di sana, tapi juga lingkungannya yang mendukung. Betul. Fasilitasnya juga, Mister, yang membuat semua proses pembelajaran menjadi sangat mudah diterima oleh para peserta didik. Gitu. Jadi kita juga belajar sesuatu yang baru dengan teknologi yang lebih yang memudahkan gitu ya, memudahkan para guru untuk mengajar para peserta didiknya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya ini semua bisa terjawab dalam waktu yang mungkin kita belum tahu kapan. Amin. Saya juga mau. Kalau saya ke sana bawa keluarga ke sana pun tak masalah pun, saya sangat bahagia. Saya buat keluarga di sana. Desir pasir di padang tandus Aisyah. Aku langsung lemes. Sudah. That's the last punchline and we cannot say anything else. I'm sorry ya guys. Aku langsung lemes. Luar biasa banget Jessica. Ternyata kita dari tadi kita ngomong ada ambisi. Iya, ada ambisi yang berbeza. Tapi juga pindah ya. Sama-sama pindah tapi beda peran. Iya. Kita di sana bawa keluarga gitu. Mendidik. Bikin keluarga. Saya siap dididik sama orang Malaysia. Terbaik ya Mama Mistika. Luar biasa. Konsisten ada di situ. Adalah kuncinya. Oke, bermanfaat soal masuk ke find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. You know. Apa sih? Even you to the channel, don't forget to subscribe and semua from us in Indonesia. Ya boleh. Malaysia boleh. Boleh banget. Indonesia juga bisa. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Amin. Bye everyone.